Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk anak-anakku kelas 9 bersama Bu Amel. Kali ini Bu Amel mengajak kalian untuk belajar tentang teks laporan percobaan. Di dalam materi ini ada 4 kompetensi dasar yang dapat kita pelajari. Yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi dari sebuah laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan tujuan, bahan, alat, dan langkah serta hasil dalam laporan percobaan. Dan yang ketiga, menelaah struktur dan aspek kebahasaan di dalam teks laporan percobaan. Dan yang keempat yaitu menyajikan tujuan, alat, bahan, serta langkah-langkah dan hasil dalam sebuah percobaan. Mari ikuti dengan seksama pemaparan materi berikut ini. Ya, ada banyak inspirator kita di dalam dunia sains. Tentu kalian kenal dengan sosok yang bernama Albert Einstein, bukan? Ada juga Thomas Alva Edison, ada juga Marie Curie, dan lain sebagainya. Ya. Di dalam pembelajaran, kita akan menambah wawasan lebih luas tentang dunia sains dalam pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Baik. Kalian pasti pernah melakukan percobaan dengan guru sains kalian, kan? Ya, tentu kegiatan ini menarik untuk kalian. Ya. Nah, setelah melakukan sebuah percobaan, tentu ada sesuatu yang harus kita tuliskan. Nah, apa yang dituliskan? Yaitu sebuah laporan, sebuah report hasil dari kegiatan eksperimen atau percobaan yang dilakukan. Ya. Apa sih isi laporannya? Bagaimana cara menuliskannya? Dan bagaimana bahasa yang digunakan? Ya. Isi sebuah laporan tentu akan meliputi tentang tujuan, alat dan bahan yang digunakan, langkah-langkah yang dilakukan, dan apa hasil dari eksperimen atau percobaan tersebut, lalu bagaimana simpulan dari percobaannya. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Sebuah laporan percobaan harus ditulis secara objektif, sesuai dengan fakta dalam percobaan yang dilakukan. Kemudian, sebuah percobaan harus dilaporkan secara sistematis. Ya, maka sistematikanya harus urut atau sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan. Dan bagaimana bahasanya? Ya, bahasanya tentu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, ya, karena laporan percobaan ini atau merujuk pada laporan ilmiah, maka harus menggunakan bahasa yang formal. Nah, sampai sini kalian sudah bisa memahami tentang hal-hal yang ada di dalam sebuah laporan percobaan. Ya, mari kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu tentang struktur dalam teks laporan percobaan itu sendiri. Ya, di dalam sebuah percobaan ada tujuannya. Untuk apa percobaan ini dilakukan? Berdasarkan hipotesis apa? Nah, kemudian alat dan bahan apa saja yang dilakukan di dalam percobaan? Ya. Kemudian langkah-langkah apa saja? Dan yang keempat adalah hasil. Yang terakhir adalah simpulan dari percobaan. Ya. Kalian bisa mengidentifikasi struktur-struktur tersebut pada sebuah contoh teks percobaan. Ya, ada satu teks percobaan yang bisa kalian gunakan untuk mengidentifikasinya. Bu Amel punya di sini percobaan sederhana tentang uji kandungan boraks pada makanan. Nah, hati-hati
jika kalian jajan, cermati jajanan apa yang kalian makan, apa kandungannya. Jangan-jangan ada boraks atau bahan aditif di dalam makanan tersebut. Ya, jika kalian sudah bisa mengidentifikasi struktur bagian yang ada di dalam teks percobaan tersebut, kalian sudah bisa mengidentifikasi informasi yang ada di dalamnya. Nah, terkait dengan aspek kebahasaannya, biasanya di dalam sebuah percobaan menggunakan ukuran, takaran. Nah, aspek kebahasaan ini di dalam bahasa Indonesia menunjukkan tentang kata bilangan, baik takrif maupun tak takrif, ya, yang disebutkan jumlahnya atau tidak. Contoh yang disebutkan mungkin ketika tertulis langkah-langkah, masukkan 2 liter air. Ini disebutkan bilangannya. Tetapi jika tertulis masukkan garam secukupnya, ini contoh yang tidak terbilang. Baik, sampai di sini pemaparan Bu Amel tentang teks laporan percobaan. Nah, bagaimana? Mudah bukan memahami teks laporan percobaan ini? Ya, semoga kalian mendapatkan manfaat dari pembelajaran singkat Bu Amel tentang teks laporan percobaan di kelas 9 ini. Tetap semangat mengembangkan ilmu pengetahuan, mendalami sains, dan mengaplikasikan aspek-aspek kebahasaan yang sudah dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.